Salam jumpa kembali sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua, Minggu Kebangkitan Yesus Kristus pada ibadah raya GPI Jakarta. Pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyiapkan seluruh keberadaan kita bagi Tuhan seluruh kehidupan kita. Mazmur 133 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Marilah di minggu kedua dari kebangkitan Kristus ini kita menyanyikan satu pujian yang indah, mengungkapkan betapa kasih Allah itu sungguh terbukti di dalam sejarah kita manusia, karena kita telah menyaksikan Dia memberikan putranya bagi dunia, bagi kita semua. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Maka kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami ingin menyembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih, ya Allah, terima kasih. Sungguh tiada
kata yang cukup mewakili betapa besar kasih-Mu. Terima kasih karena kami diizinkan hidup di dalamnya, di dalam kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih karena kami dihidupkan di dalam Putra-Mu yang Kau cintai, dan demikian kami tahu dan mengerti dan percaya bahwa sungguhlah Engkau mencintai setiap kami. Sungguh itu adalah hidup yang indah dan patut kami syukuri. Itu sebabnya hari ini kami kembali memuji Engkau, menyembah Engkau, bersyukur kepadamu. Kiranya kasih-Mu itu dirasakan dan dialami oleh orang di sekitar kami, oleh semakin banyak orang, oleh dunia ini melalui hidup kami yang sederhana. Demikian juga kami merayakan kasih-Mu kembali pada ibadah hari ini, pada Minggu Paskah yang kedua ini. Terpujilah nama-Mu Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sungguh indah kasih Allah dan tubuh yang diberikan, darah yang dicurahkan bagi kita semua, dan kita tahu oleh darah anak domba itu kita menang di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Dia. Ada kuasa dalam darahnya, mari kita bangkit berdiri. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kami menang Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Silakan duduk. Ada kuasa kebangkitan di balik tubuh yang diberikan oleh Tuhan kita kepada dunia dan kepada kita semua. Pembacaan teks kita pada hari ini, saya mulai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa,
Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ayat 2. Apa yang telah sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam Dia. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Marilah kita menyambut firman Tuhan bersama Allah yang menyertai kita. Kita tahu lembah kekelaman kadang-kadang kita lalui dalam hidup kita, tapi tidak apa-apa, itu sangat wajar. Tapi yang lebih dari itu adalah kita tahu apapun yang kita lewati, Allah dan kemurahan-Nya selalu menyertai kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku
Dalam lembah yang kelam ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Betapa kami mau percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kuasa kebangkitan-Mu menyertai kami dalam setiap peristiwa-peristiwa, momen-momen kehidupan. Ada lembah kekelaman yang sesekali bisa kami masuki. Barangkali ada binatang buas mengancam. Yang jahat itu barangkali mengintai kami. Tapi biarlah kiranya kami tidak dipenuhi oleh kegelapan di lembah kekelaman itu. Tapi sumber terang Allah itu sendiri adalah gembala yang menyertai kami. Sehingga apapun situasi kami mau percaya, mau belajar percaya. Walau sesekali mungkin kami bisa saja menyaksikan Engkau, tapi kami mau belajar percaya. Kembali percaya kepada Engkau. Karena itulah bukalah hati kami, bukalah telinga kami, supaya sabda-Mu kembali memenuhi kami, dan sabda-Mu itu pula yang mengisi iman kami, sehingga iman kami menjadi semakin tajam untuk memandang Engkau di tengah kehidupan kami. Sertai hamba-Mu yang terbatas, biarlah kuasa Roh Kudus bersamanya menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Yohanes 20, ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakan dari Alkitab saya, terjemahan baru 2. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian,
Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam hidup kita sehari-hari. Pada Minggu Paskah yang kedua ini, kita diajak untuk merenungkan sebetulnya apa itu damai. Damai adalah kata yang sangat umum dan saya yakin semua orang di seluruh muka bumi ini mencari kata ini yang namanya damai. Apa yang membuat kita damai? Pertanyaan sederhana dulu. Ada orang merasa damai kalau barangkali tidak ada orang lain di sekitar dia. Ada orang-orang yang demikian. Dan sebagian orang yang introvert barangkali akan mengatakan demikian. Saya damai kalau tidak ada orang lain. Seorang filsuf eksistensialis bernama Jean-Paul Sartre, ya, tulisannya Sartre. Jean-Paul Sartre pernah berkata bahwa hell is other people. Neraka itu adalah orang lain. Karena tatapan mata orang lain itu selalu mengobservasi kita, dan tatapan mata orang lain itu menunjukkan bahwa mereka seperti punya kuasa atas kita. Mau mengontrol kita, mau menguasai kita, mau mengendalikan kita. Itu seorang filsuf mengatakan hell is other people. Maka kalau nggak ada orang lain yang menatap kita, mengawasi kita, maka mungkin hidup kita lebih damai, lebih tenang. Yang lebih sederhana barangkali, pada hari ini, apa yang membuat kita damai? Kalau tetangga kita menjadi bisu semua.
Karena omongan tetangga itu lebih pedas dari cabai rawit warna oranye sekilo yang diulek dimakan bareng nasi. Kalau tetangga itu berhenti ngomongin, hidup kita jadi lebih damai. Apa yang membuat kita damai? Beberapa orang mungkin pencariannya pada harta. Makin banyak harta, makin damai gitu ya. Karena kita bisa mengamankan banyak hal dalam hidup kita menggunakan keuangan kita. Ada yang merasa damai kalau dia berhasil mencapai ini itu. Wah, aku hidupku tenang kalau aku sudah mencapai karir tertentu. Menjadi direktur barangkali. Hidupku akan menjadi lebih tenang. Ada orang yang butuh diakui, butuh pengakuan, butuh status. Bahwa aku dilegitimasi oleh orang lain, hidupku menjadi damai dan tenang. Ada sebagian orang yang sangat memerlukan pengakuan. Kalau tidak ada orang yang mengatakan bahwa, oh kamu hebat. Kalau tidak ada orang yang memuji dia merasa hidupnya tidak tenang, tidak damai. Ada orang yang demikian. Kadang-kadang kita pikir aneh juga ya. Kenapa kedamaian dan ketenanganku ditentukan oleh pujian dari orang lain. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang demikian. Apa sesungguhnya yang membuat kita tidak damai? Kita diganggu oleh kecemasan tertentu atau ketakutan tertentu seperti murid-murid Yesus diganggu oleh ketakutan karena ancaman para pemimpin Yahudi menyangkut mereka mengikut Yesus yang disalibkan, dihukum mati. Mereka takut, mereka kunci pintu. Apa ketakutan Anda dan saya? Dan apa kecemasan Anda dan saya? Kita tahu ya bedanya cemas dan takut. Cemas biasanya ada orientasi ke masa depan. Kita cemas bakal terjadi sesuatu di masa depan yang sebetulnya objeknya sebetulnya tidak persis kita ketahui. Makin kabur objeknya, makin cemas kita. Betul? Makin kabur objek di depan kita, masa depan kita, makin cemas kita. Kalau kita bisa memperjelas objek kita sedikit, cemasnya barangkali akan sedikit berkurang. Takut. Kita takut dengan sesuatu. Kalau takut objeknya itu clear ya. Oh ada penguasa yang mengancam murid-murid. Sehingga murid-murid menutup semua pintu dari dalam. Menguncinya. Mereka ketakutan. Tapi cemas beda. Hari ini di zaman modern kita mudah dicemaskan dengan segala hal. Bahkan dengan remeh-temeh seperti belanja online. Betul nggak? Anda order 5 barang, 5 produk di online shopping, ya kan? Anda bikin nyampenya sehari misalnya, same day ya, atau instan kalau di toko hijau. Anda sudah bikin kurirnya untuk datang same day atau instan. 3 barang Anda sudah nyampe, sudah tiba pada hari yang sama. 2 barang masih nyangkut, kurirnya belum antar. Cemas kan? Padahal Anda pesan 1 hari dia tiba. Tapi setelah lewat 1 hari dia belum tiba. Anda cemas. Kapan sih tibanya produk 2 barangku yang lain? Sesederhana itu kita bisa cemas. Tapi ada kecemasan yang sebetulnya lebih radikal saya kira. Semua orang akan menghadapi kecemasan ini. Entah dia sadari atau tidak sadari. Apa itu? Kematian. Ribuan tahun, puluhan ribu tahun, manusia coba bertanya tentang kematian. Mengapa manusia mati? Dan mengapa aku harus mati? Kapan aku akan mati? Sebagian orang akan memikirkan itu setiap hari, menjadi kecemasan eksistensial yang akut. Sebagian orang mungkin akan mengabaikan pertanyaan itu. Kapan aku mati? Mengapa aku harus mati? Atau bagaimana aku nanti matinya? Orang banyak bertanya begitu. Bagi orang yang mikirnya serius, dia akan sering bertanya soal itu. Tapi bagi orang yang malas memikirkan itu secara serius, mereka biasanya menghindari pertanyaan itu dengan pesta, dengan hura-hura.
dengan menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dan sosialisasi, biasanya, supaya pertanyaan itu hilang. Betul atau betul? Kalau Anda sering sendiri dengan diri Anda, mau tidak mau pertanyaan itu akan datang dengan sendirinya. Dan sebagian orang yang tidak tahan diganggu oleh pertanyaan itu, dia akan menyibukkan dirinya dengan segala sesuatunya. Maka ada seorang pemikir Jerman ya bernama Heidegger, dia mengatakan bahwa sebagian besar orang itu menyibukkan dirinya dengan melarikan diri dari pertanyaan tentang kematian itu. Ada orang kemudian mengikuti tren. Ada orang yang kemudian mengikuti selera kebanyakan orang. Ada orang yang kemudian mengikuti kerumunan. Ada orang yang kemudian mengikuti apa kata tetangga deh, gua ikut. Ada orang yang mengikuti kemanapun ada kerumunan, dia ikut ke sana. Orang yang demikian mencoba menghindari pertanyaan tentang kematian. Tapi ada orang yang tidak menghindarinya. Orang yang tidak menghindarinya pun kadang-kadang terjatuh ke dalam kecemasan yang sedemikian akut. Aduh, kapan ya? Kapan ya tiba giliranku ya? Saking cemasnya dia mati sebelum waktunya. Dia mati karena kecemasannya sendiri. Sebelum pertanyaan itu selesai dijawab. Itu kecemasan yang konkret, yang real, yang dialami hampir semua orang. Minggu lalu saya ada sedikit singgung soal Stoik ya. Itu pemikir-pemikir di mazhab Yunani kuno ya, 2000 tahun yang lalu. Persis di zaman Yesus dan zaman Paulus itu sudah ada juga Stoik. Nanti di Kisah Para Rasul kan Paulus juga berdebat dengan orang-orang Stoik. Stoik punya solusi yang rasional untuk kecemasan akan kematian ini. Kaum Stoik biasanya mengatakan bahwa kenapa kita harus cemas dengan kematian? Karena toh setiap orang mati dan setelah mati kita akan kembali ke alam. Karena tubuh kita akan terurai ya, kembali menjadi unsur-unsur hara dan semesta akan memperbarui siklusnya melalui kematian kita. Dan mereka mengatakan bahwa kematian itu seperti kita menonton konser atau teater. Suatu saat tontonan kita itu, atau kalau kita memerankannya menjadi aktor di dalamnya, setiap teater, setiap konser harus usai. Harus selesai. Entah 2 jam, entah 3 jam, tidak ada teater dan konser yang berlangsung selama-lamanya. Semua harus bubar. Nanti ada giliran lanjutan, konser berikutnya, orang berikutnya, generasi berikutnya akan menonton atau terlibat di dalamnya. Orang Stoik sangat rasional untuk menenangkan kecemasan itu. Tapi hari ini beranjak dari Stoik, orang mulai lari kepada apa? Self-love. Betul? Cintailah dirimu. Kalau Anda menyaksikan di YouTube, membaca buku-buku, di mana-mana sekarang digaungkan untuk kita self-love. Mencintai diri kita sendiri. Sesuatu yang barangkali baik, tapi kadang-kadang segala sesuatu yang overdosis, ya. Karena sedikit-sedikit kita mendengar tentang ini kan, self-love, self-love, cintai dirimu. Cintai dirimu, cintai dirimu. Di mana-mana pesan ini bertumpuk-tumpuk kita dengar setiap hari, kemudian menimbulkan masalah baru. Karena kalau segala sesuatu muaranya kembali kepada kita, seperti Stoik ya, bagus. Tapi segala sesuatu kembali kepada diri sendiri, bergantung pada kekuatan moralitas etis yang tinggi, yang personal, itu baik. Tapi saya rasa sebagian besar orang tidak punya itu masalahnya. Maka self-love pun demikian. Kalau orang kembali kepada self-love dan self-love, dia bermuara kepada dirinya sendiri, kita tahu bahwa sebetulnya itu bukan damai yang sejati. Nanti kita akan lihat kenapa dari teks-teks kita ini. Maka saya ajak kita untuk merenungkan sesuai dengan tema hari ini.
Kalau kita mau bicara soal damai yang sejati, saya kira peace is beyond self-love. Kalau Anda sepenuhnya bergantung pada diri Anda sendiri, percayalah, Anda tidak akan menemukan the real peace, damai yang sejati. Karena damai itu harus melampaui self-love. Itulah sebabnya, kalau kita melihat tadi Mazmur 133, dan juga Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 35, damai yang disebutkan di sana, dideskripsikan, dilukiskan, digambarkan, itu damai yang beyond self-love. Mazmur 133 mengatakan apa? Sungguh alangkah baiknya kalau saudara-saudara bersama, kalau dalam terjemahan baru 2 ya, berdiam bersama dengan rukun. Berdiam bersama dengan rukun. Ini bukan soal self-love. Ini soal saudara-saudara, kalau diam bersama dengan rukun, itu baik. Ada kebaikan di sana. Tapi banyak orang menganggap atau mengalami ini sesuatu yang sulit. Betul ya? Di dalam rumah, dengan keluarga terdekat, dengan sahabat, dengan orang yang tinggal bersama dengan kita, ini menjadi tantangan. Nah, justru di situ, bahwa kalau kita hanya mengandalkan pada diri kita sendiri, oh aku harus mencintai diriku. Tidak selesai. Ini menjadi satu sisi. Sementara ada orang lain yang bersama dengan kita, perlu juga mengetahui, mengerti, dan mengalami kebaikan Tuhan itu secara utuh. Kalau diam bersama, bukan diam sendiri saja. Diam bersama-sama dengan rukun. Inilah tantangan damai Kristiani. Di tengah keluarga, di tengah persekutuan, di tengah komunitas, di tengah interaksi hubungan dengan sahabat-sahabat, damai ini selalu menantang kita. Hidup bersama dengan rukun. Bahkan Kisah Para Rasul 4 lebih radikal ya. Melukiskan apa sih sebetulnya kerukunan bersama itu. Damai yang holistik, damai yang utuh itu adalah ketika orang itu menjadi sehati, sejiwa. Soulmate ya. Istilah anak mudanya. Kalau belum soulmate itu susah chemistry-nya katanya gitu ya. Gak nyambung, gak sefrekuensi. Ya benar juga ya. Harus sehati, sejiwa. Kalau sudah sehati, sejiwa, rukun bersama itu ya. Kita kan punya istilah apa? Rukun tetangga, RT ya. Rukun warga, RW yang lebih luas. Ini mirip-mirip kan? Kalau sudah rukun bersama dari kesehatian dan kesejiwaan itu, baru dikatakan bahwa mereka berbagi hidup mereka kan. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Berbagi hidup. Dan itulah damai yang melampaui self-love. Kalau orang terkungkung pada self-love saja, muter di dalamnya, over self-love, berlebihan, dia tidak bisa lagi keluar. Bergerak keluar untuk sehati, sejiwa, berbagi hidup bersama-sama. Itu tantangan dari self-love pada hari ini. Lalu kita masuki juga bahwa 1 Yohanes pasal yang ke-1 sampai 2 ayat yang kedua juga mengungkapkan bahwa damai yang sejati itu dipersaksikan oleh para rasul yang berhubungan dengan firman yang hidup. Firman yang hidup yang memberikan hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Dan kita tahu firman yang hidup itu adalah Yesus Kristus. Dan yang menyampaikan ini adalah Rasul Yohanes.
yang juga mengalami peristiwa di mana mereka pada waktu itu mengunci kamar mereka, mengunci ruangan mereka dari dalam karena ancaman dari penguasa setelah Yesus disalibkan. Mereka, Yohanes yang menuliskan ini tahu persis bagaimana hidup dalam ketakutan, bagaimana hidup tidak damai satu sama lain, dan hidup tidak damai karena diancam oleh penguasa, oleh orang yang lebih kuat. Mereka tahu persis. Yohanes tahu persis bagaimana hidup yang tidak damai itu, yang dipenuhi oleh ketakutan itu, bahkan dipenuhi oleh pengkhianatan. Ingat, tidak ada seorang pun yang bersama Yesus ketika Yesus disalibkan. Bahkan Yohanes sendiri pun kita nggak jelas dia kemana. Yang jelas adalah perempuan-perempuan itu yang tidak dianggap, yang disepelekan, yang suaranya tidak valid. Perempuan-perempuan itu yang tetap tinggal mulai dari penyaliban sampai Yesus dibangkitkan. Tidak ada satupun pria maskulin, murid-murid Yesus, para rasul itu yang bersama Yesus. Mereka tahu persis hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam pengkhianatan, dan mereka yang melakukan itu, melakukan pengkhianatan itu. Mereka tahu bagaimana hidup di dalam ketidakdamaian. Tapi Yohanes belakangan kemudian dia menulis, damai Kristiani itu tidak bisa dipisahkan dari kedatangan Sang Firman hidup yang memberikan hidup yang kekal itu. Maka damai itu dimulai dari Sang Sumber yang adalah hidup yang kekal itu. Sekali lagi kita melihat bahwa ada problem dalam diri setiap kita. Ada problem dalam diri saya. Ada problem dalam diri Anda. Maka kitab suci tidak mengatakan bahwa damai itu dimulai dari dalam diri kita. Tidak. Karena justru problemnya ada di dalam diri kita. Itu sebabnya damai itu mesti dimulai dari hidup yang kekal, yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Sang Firman itu. Sehingga problem di dalam itu diterangi. Maka damai itu dikaitkan juga dengan terang tadi kan. Allah adalah Sang terang yang menerangi problem-problem kita. Akar masalah kita itu diurai dan dituntaskan di dalam kedatangan Sang Firman itu. Sehingga damai yang sejati itu kini bisa dialami dengan percaya. Menarik ya, 1 Yohanes melukiskan kepada kita betapa radikal damai yang bukan sekadar self-love itu. Karena damai yang sejati yang ditawarkan itu adalah bagaimana orang kemudian menghayati damai dalam contoh atau model persekutuan Bapa dan Anak di dalam kekekalan. Radikal sekali. Ini renungan tentang damai yang sangat radikal. Kalau kita mau bicara damai, maka kita harus sampai kepada perenungan bahwa damai itu sudah dicontohkan oleh Allah Tritunggal. Bapa dan Anak yang berelasi di dalam kekekalan. Dengan Roh Kudus sebagai cinta yang bergulir, yang mengalir, yang menari di dalam persekutuan itu. Itulah damai yang radikal. Damai yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, kata Injil Yohanes. Dan damai yang demikian itu tidak bisa dipisahkan dari pengakuan bahwa aku ini bermasalah. Dalam bahasa Yohanes, setiap orang harus mengakui bahwa dia orang berdosa. Artinya dalam bahasa psikologi, saya harus mengakui bahwa saya pun orang yang punya problem, masalah di dalam diri saya. Kalau orang tidak bisa melihat bahwa dia berdosa atau dia bermasalah,
di dalam dirinya, maka tidak ada persekutuan Trinitarian yang demikian. Tidak ada damai yang sejati. Karena pengakuan dosa yang jujur itu selalu tidak bisa dipisahkan dari datangnya damai yang sejati. Karena seperti mata uang dengan dua sisi, kalau kita mengakui kita bermasalah, kita berdosa, maka sisi lain dari mata uang itu adalah tersedianya pengampunan. Betul ya? Kalau kita tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa kita berdosa, maka sisi balik dari mata uang itu barangkali kita tidak lihat, bahwa selalu tersedia pengampunan. Tapi kadang-kadang ini kan sulit terjadi di dalam relasi konkret kita. Beberapa orang punya kecenderungan tidak mau mengakui kalau dia salah. Betul nggak sih? Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda, dengan saya. Kadang-kadang sebagian orang begitu berat mengakui kalau dia salah. Kita belum bicara soal dosa. Kita bicara soal salah. Sebagian orang begitu berat. Dan sebagian orang lagi lebih berat lagi untuk meminta maaf. Betul? Anda kenal dengan orang yang tidak pernah mengatakan maaf seumur hidupnya? Saya ketemu 1-2 orang yang demikian dalam hidup saya. Sudah jelas-jelas salah, tidak pernah mau berkata satu kata itu, yaitu maaf. Ketemu orang model demikian? Atau kalau pulang kita ngaca, oh itu ternyata gua. Ketemu orang model demikian? Selalu ada. Entah saya, entah Anda, entah orang lain yang Anda amati. Ada orang yang tidak pernah meminta maaf seumur hidupnya. Bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa maaf itu adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang ada dan baku di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin dia pikir kata maaf itu nggak ada. Ada orang yang demikian. Kalau tidak berani mengakui Tuhan di hadapan Tuhan ya dan sesama, aku ini berdosa Tuhan. Atau di hadapan sesama, aku minta maaf. Aku salah kepada kamu. Aku minta maaf, aku berkata kasar kepada kamu. Aku minta maaf. Tanpa kata maaf, tidak ada pengampunan. Bagaimana saya mengampuni orang yang tidak meminta maaf kepada saya? Pada dasarnya, pengampunannya kabur. Oh iya, kita orang Kristen harus selalu mengampuni. Amin. Saya mengamini itu. 70 kali 7 saya mengampuni. Tapi pertanyaan sederhana, kalau Anda atau saya tidak mengatakan maaf, pertanyaannya di mana pengampunannya? Karena maaf, mengakui dosa, dan mengampuni atau diampuni, itu adalah satu keping mata uang. Dan orang Kristen sebaiknya tidak boleh berat mengatakan, aku minta maaf. Karena orang Kristen percaya pada pengampunan. Tapi pengampunan diberikan kalau kita mengaku, aku salah. Aku minta maaf. Dengan demikian tidak ada sebetulnya damai yang sejati tanpa ada kata maaf di dalamnya. Percaya ya, setiap persekutuan punya kelemahan, betul ya? Saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan, kita bersekutu di dalamnya. Tapi kalau kata maaf tidak dikenal di dalamnya, itu menjadi musibah. Itu bukan damai yang sejati. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, kalau kamu mengaku dosamu, maka kamu diampuni. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pengampunan bukan murahan. Orang harus bertanggung jawab
kalau dia salah. Orang harus mengatakan maaf kalau dia menyakiti orang lain. Itulah damai. Dan itu tidak bisa ditemukan dengan self-love yang berlebih-lebihan. Kalau kita terlalu mencintai diri kita secara berlebih-lebihan, maaf saya harus mengatakan itu adalah sebentuk kebebalan baru yang ditrenkan dalam bahasa abad ke-21. Semua orang tahu mencintai dirinya tanpa diajari. Tapi kalau setiap kali dia dicekoki, aku harus mencintai diriku setiap hari, maka dia akan menjadi bebal. Dan barangkali itulah sebabnya kata maaf semakin sulit kita temukan di zaman ini. Tapi percayalah, Anda dan saya dan kita semua yang telah menerima, percaya bahwa terang itu datang kepada kita, pengampunan tersedia bagi kita, rasanya kata maaf itu menjadi lebih bisa kita sadari. Terima kasih ya, kata powerful lainnya ya. Berterima kasih. Itu pun menjadi kata yang seharusnya menginspirasi kita. Karena kemurahan Allah, kita senantiasa menerima kasih itu. Dan kalau orang lain mengasihi kita, kita juga berterima kasih. Itu adalah filosofi ya dari kekristenan kita. Kata maaf, terima kasih. Itu selalu menjadi warna di dalam persekutuan kita sehari-hari. Dimanapun Anda dan saya berada. Praktiknya simpel ya pada hari ini. Kalau kita mengatakan damai yang sejati, peace beyond self-love, maka latihan kita nanti pulang, berlatihlah meminta maaf. Berlatihlah mengakui diri salah. Tentu kita perlu belajar menginternalisasi, menyadari kalau kita salah. Karena ada juga orang yang tidak pernah merasa dia salah. Ada juga. Betul ya? Ada orang yang tidak pernah merasa salah, maka tidak pernah merasa perlu meminta maaf. Maka hari ini kita semua berlatih menyadari kita bisa salah. Di hadapan Allah kita mengaku dosa. Kita meminta maaf kepada sesama. Dan kalau kita menerima kasih, kita berlatih juga berterima kasih. Dan dengan demikian damai yang sejati dan hidup yang dipenuhi ucapan syukur menjadi bagian dari kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah buat hari ini. Sesungguhnya kami sangat memerlukan anugerah-Mu. Begitulah kami semua orang punya problem di dalam dirinya. Berdosa di dalam dirinya. Sehingga damai itu sendiri tidak pernah menjadi damai yang real, yang sejati, yang konkret dialami bersama dengan orang lain, bersama dengan Engkau. Tapi hari ini, damai yang melampaui diri kami yang juga adalah problem itu sendiri sebetulnya, melalui Engkau, di dalam Kristus Sang Putra, Allah Sang Cinta yang memberi dirinya kepada kami, mendatangi kami yang bermasalah ini, dan menerangi hidup kami, sehingga kami kini menerima hidup yang kekal, sehingga kami dimampukan untuk hidup damai bersama dengan diri kami, bersama dengan orang lain, bersama dengan semesta ini, dan bersama dengan Engkau ya Allah. Terima kasih untuk karya yang sangat berharga dalam hidup kami itu. Biarlah kami dalam diri kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam persekutuan kami juga, kami bersama-sama melatih diri kami untuk hidup di dalam damai Tuhan. Terpujilah Engkau, demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita
berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Marilah kita memberi dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kuberi persembahan pada Tuhan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan, mari kawan-kawan, berlatihlah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita naikkan doa-doa kita. Ya Allah, sumber terang dan kasih, kami bawa doa-doa kami kepadamu. Kami mendoakan persekutuan ini, gereja ini yang kecil ini, yang Tuhan sudah tumbuhkan. Biarlah kiranya Tuhan tuntunlah perjalanannya. Biarlah kiranya langkah-langkah kaki yang kecil dari gereja ini terus melangkah kemana Engkau panggil, kemana Engkau mau, dan mempercayai bahwa Engkau adalah kasih yang senantiasa tidak meninggalkan kami. Kami mendoakan buat rumah singgah yang terus belajar menyambut para penghuni di dalamnya. Biarlah kiranya penghuni-penghuni yang ada, Tuhan terus menyertai mereka dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, bahkan dalam interaksi mereka sehari-hari. Biarlah kiranya Tuhan beranugerah. Tuntunlah kehidupan mereka, dan pakailah rumah singgah yang sederhana ini Tuhan, menjadi tangan rahmat yang menyambut orang yang terusir, orang yang barangkali terkucil atau mengalami kekerasan di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Mereka yang menghadapi peristiwa di mana mereka tidak punya tempat tinggal. Tuhan, pakailah rumah singgah ini menjadi alat-Mu. Kami mendoakan ya Allah, buat setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, problem kehidupan, buat setiap kami yang sedang barangkali memerlukan pekerjaan, bukalah pintu. Buat kami yang barangkali sedang mengalami sakit, Tuhan, Engkau beranugerah menyembuhkan, dan kiranya Engkau mengizinkan kami mengalami ini lebih panjang barangkali. Berilah kekuatan untuk menanggungnya. Tolonglah hidup kami yang kadang-kadang mengalami lembah kekelaman, bahkan lembah kegelapan jiwa. Kiranya kami tidak ditinggalkan di dalam kegelapan itu. Tapi biarlah terang Allah, terang kasih, menyinari kami.
Kami yang sedang merasa hidup kami tidak damai. Kami mengalami konflik berkepanjangan dengan orang di sekitar kami, dengan sahabat kami, dengan keluarga kami, yang betul-betul menguras kami, membuat kami cemas berlebihan, membuat kami hidup dalam rasa takut. Kalau kami pada hari ini ada yang mengalami itu, Tuhan sertai kami, pulihkan kami, bebaskan kami dari rasa takut. Bebaskan kami dari kecemasan yang sedemikian merongrong. Bawalah kami memandang Engkau. Bawalah kami memandang kepada tubuh yang terkoyak itu. Bawalah kami memandang kepada Dia yang masuk ke dalam pintu-pintu yang terkunci, ke dalam jeruji-jeruji hati dan batin kami, yang mengisolasi kami, yang menjauhi kami, bahkan dari diri kami sendiri. Masuklah, bukalah pintu itu. Terangilah dengan damai. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kami yang merasa hidup kami tidak terampuni, hari ini kiranya pengampunan Allah atasmu mengubahkan hidupmu, mengubahkan hatimu, mengubahkan cara pandang. Biarlah kiranya anugerah Allah menyertai engkau di dalam situasi ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, ini doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur. Dan kami mengalaskannya sesuai dengan ajaran dari putramu yang mencintai kami, yaitu Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan memuji kebesaran Tuhan. Amin. Memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari gereja Tuhan kita kembali ke dunia kita, kembali ke tempat kita, ke lingkungan kita, kembali ke dunia yang telah dikasih dan dicintai oleh Allah, dan betapa hidup kita dikasih dan dicintai oleh-Nya. Dia mencintai kita.
lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Sehingga damai yang tidak mampu kita upayakan telah diberikan kepada kita. Damai yang tidak bisa direnggut, dirampas, dicabut oleh kuasa lain, itu tinggal bersama kita. Karena itu, hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalam damai dengan dirimu sendiri. Hiduplah dengan damai dengan Allah. Hiduplah dengan damai dengan sesamamu, sahabatmu, keluargamu. Hiduplah dengan damai dengan semesta ini. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang akrab dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.